Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peminat channel Muslim Pemula, kita akan terus ke satu tema, yaitu manusia termulia di muka bumi. Tema ini adalah tema yang sangat urgent, karena kita harus tahu siapa sesungguhnya manusia yang paling mulia. Banyak orang menganggap bahwa orang yang mulia itu adalah orang yang berpangkat seperti lurah, camat, mungkin gubernur, mungkin juga presiden, mungkin juga penguasa, mungkin juga pengusaha, orang kaya, atau lain sebagainya. Manusia menilai kemuliaan itu masih sangat relatif. Namun ada standar kemuliaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya mulia, baik kita hidup di dunia maupun nanti kita sampai setelah mati di akhirat, yaitu standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Jadi manusia yang sesungguhnya paling mulia di mata Allah itu adalah manusia yang bertakwa kepada Allah. Seberapapun Anda memiliki kelebihan di dunia ini, sesungguhnya standar kemuliaan Anda itu atau kemuliaan kita itu adalah di sisi Allah, adalah takwa. Takwa kalau kita jabarkan yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala kita ikuti. Perintah umum Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat baik di muka bumi, jangan berbuat kerusakan. Itu perintah umum. Apapun yang prinsip dasarnya berbuat baik di muka bumi itu adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya perintah umum berbuat jahat atau mungkar itu adalah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita khutbah Jumat, kita biasa mengingatkan para jamaah, takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Larangan Allah itu adalah berbuat jahat atau berbuat kerusakan. Fi'lul fasad fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi. Jadi takwa itu bagaimana? Takwa itu kalau kita dari hari ke hari, kita harus mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada, selalu tahu apa yang kita lakukan, selalu mengawasi apa yang kita lakukan. Oleh karenanya, jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita berbuat jahat. Karena kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui keadaan kita. Bukan cuma zahir tapi juga batin. Hati kita Allah tahu. Apapun yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan, kita baru akan melakukan, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Nah, itulah yang menjaga kita sehingga kemungkinan kita berbuat yang tidak baik itu kecil. Tapi bisakah kita berbuat salah? Bisa. Makanya Allah memberi satu opsi namanya pengampunan, istighfar. Kalau kita berbuat salah, cepat-cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu nantilah kalau udah tua, tak tumpuk-tumpuk dulu dosanya. Enggak usah. Langsung saja meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu terasa berbuat dosa, langsung minta ampun. Kok besok buat dosa lagi, minta ampun saja. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu senang kalau kita suka minta ampun kepada Dia.
Oleh karenanya tidak usah khawatir, ya. Tapi jangan dengan sengaja terus, sengaja buat dosa, ya. Kecuali kalau memang kita tidak bisa menghindari, karena memang ada keadaan orang-orang tertentu yang tercebur dalam lubang berkali-kali. Tapi tetap sajalah minta ampun sampai sebelum kita mati. Jangan khawatir, Allah itu ampunannya atau maghfirahnya seluas bumi dan langit, seluas langit dan bumi. Kita minta ampun sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 1000 kali, itu tidak apa-apa bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum, kata Allah Subhanahu wa taala, nyawa kita sampai di kerongkongan. Kalau udah nyawa udah sampai di kerongkongan, Anda sudah, harapan Anda untuk minta ampun sudah kecil. Tapi bagi kita ya tetap saja minta ampun, karena Allah itu ampunannya luas. Oleh karenanya takwa itu tadi 2, yaitu berbuat baik semaksimal mungkin dan menjauhi perbuatan-perbuatan jahat semaksimal mungkin. Atau kalau bahasa sederhananya, saya biasa mengibaratkan kita mau menyeberang ke suatu wilayah itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan buah, penuh dengan makanan yang nikmat-nikmat. Kita harus menyeberang ke wilayah itu, melewati sebuah jembatan yang penuh dengan onak dan duri, penuh dengan pecahan kaca dan beling. Sehingga kita kalau mau menggapai wilayah tersebut, kita harus berhati-hati. Tidak mungkin kita berjalan sembarangan. Kita harus melihat, menyisihkan kaca-kaca, menyisihkan duri-duri, sehingga kaki kita tidak terkena duri dan beling itu. Itulah kurang lebih takwa yang paling gampang. Kalau Rasulullah bilang at-taqwa hahuna, takwa itu cuma ada di hati. Itu orang dia sendiri yang tahu, orang lain tidak tahu. Kita pakai surban, pakai peci, itu ya tidak menunjukkan ketakwaan. Ustadz atau kiai atau siapapun yang surbannya besar-besar, itu belum tentu dia takwa, belum tentu bermakna dia orang yang bertakwa. Karena takwa itu adanya di hati, kata Rasulullah. Nah, gambarannya kita hidup di dunia itu, kalau takwa itu tadi, seperti kita mau menyeberangi sebuah jembatan. Di belakang kita ada seekor harimau, tapi di jembatan sana ada makanan yang enak, minuman yang enak, buah-buahan yang enak. Sehingga kita mau tidak mau harus nyebrang ke seberang sana, menyeberang ke akhirat yang kekal itu makanya kita harus bertakwa, kita harus berhati-hati betul menyeberangi jembatan itu, karena jembatan tadi sudah terisi oleh duri dan onak. Jebakan-jebakan dunia itu ada di situ semua. Maka kita berhati-hati mana yang halal, mana yang haram, mana yang milik orang, mana yang milik kita, mana yang boleh kita makan, mana yang tidak boleh. Itulah yang kita lakukan bersama. Marilah semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga takwa kita. Menjaga takwa kita sampai akhir hayat kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.